Undangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Disampaikan oleh saya Dr. Stephanie Octavia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah, dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin lainnya. Merdeka! Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sebelum memulai pandangan umum ini, izinkan kami mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur, dan hadirin beserta rapat, berikut ini kami sampaikan pemandangan umum fraksi PD Perjuangan terhadap Raperda tentang P2 APBD tahun anggaran 2022. Syukur alhamdulillah bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah selesai tugas pemeriksaannya yang ditandai dengan penyerahan LHP dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang adalah suatu penghargaan atau penilaian tertinggi atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2022. Walaupun di dalamnya masih ada temuan permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh eksekutif daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. 1. Terkait realisasi pendapatan daerah. Tahun 2022, Jakarta ditargetkan mendapatkan pendapatan sebesar 77,79 triliun rupiah. Namun, hanya tercapai sebesar 67,29 triliun rupiah atau setara dengan 86,5% saja. Angka ini tentu tidak terlalu menggembirakan mengingat pada tahun 2022 Jakarta dan Indonesia sudah memasuki masa pemulihan dampak pandemi COVID-19. Kami meminta penjelasan kenapa realisasi penerimaan ini meleset jauh dari target. Selain itu, kami juga meminta penjelasan kenapa retribusi daerah hanya bisa mencapai 376,97 miliar atau setara dengan 50,7% dari yang ditargetkan. Apa yang menjadi kendala? Mohon penjelasannya. 2. Terkait Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Catatan pertama adalah terkait dengan penyaluran bantuan sosial KJP Plus dan KJMU. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa masih ada anggaran sebesar 197,55 miliar yang belum disalurkan kepada penerimanya. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Mohon penjelasannya kenapa hal ini terjadi dan masih terus terjadi setiap tahunnya. Apakah hal ini ada kaitannya dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS? Kami meminta penjelasan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar hal seperti ini tidak terulang kembali. 3. Terkait bantuan sosial. BPK menemukan bahwa masih ada anggaran sebesar 15,18 miliar yang tidak sesuai ketentuan dalam program bantuan sosial tahun anggaran 2022.
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan pelaksanaan program yang terjadi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera menindaklanjuti temuan BPK dan memastikan agar semua anggaran bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran. Bantuan sosial ini sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kami juga berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadikan DTKS sebagai pijakan tunggal untuk menentukan penyaluran semua jenis bantuan sosial. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial menjadi hal yang sangat mendasar untuk dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 4. Pos anggaran terkait lingkungan hidup masih belum cukup. Saat ini, kondisi udara di ibu kota cukup memprihatinkan dan bisa berdampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Jakarta. Kami menilai alokasi anggaran di tahun 2022 dan program masih belum bisa menjadi solusi yang tepat bagi penanggulangan polusi udara di Jakarta. Kami meminta penjelasannya apa yang harus menjadi evaluasi dari APBD 2022 terkait dengan program penanggulangan polusi ini, sehingga bisa menjadi catatan dalam penyusuran anggaran di tahun-tahun berikutnya. Mohon penjelasan. 5. Masih kurangnya jumlah sekolah negeri di Jakarta. Berkaitan dengan alokasi anggaran tahun 2022 tentang penanganan terhadap kurangnya jumlah sekolah negeri di Jakarta, di mana calon peserta didik baru yang berminat jauh lebih banyak daripada daya tampung sekolah negeri. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 terhadap hal tersebut? Bagaimana jangkauan kepesertaan PPDB bersama untuk hal tersebut di atas? Mohon penjelasan. 6. Penanggulangan kemiskinan. Kami melihat bahwa masalah penanggulangan kemiskinan di Jakarta masih belum efektif dan maksimal. Hal ini senada dengan masukan dari BPK bahwa masalah fundamental terkait penanggulangan kemiskinan di Jakarta karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki satu big data terkait data kependudukan satu pintu. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi kemiskinan. Masih ditemukan banyaknya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, namun kenyataannya tidak menerima bantuan sosial, begitupun sebaliknya. Kami meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperhatikan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di bawah kolong jembatan. Mohon penjelasannya. 7. Pembangunan puskesmas. Tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun puskesmas di ibu kota. Padahal masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas, yaitu Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Jembatan 5, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tangki, Kelurahan Gambir, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Senen, Kelurahan Glodok, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Karet Semanggi, dan juga Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Tentu hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Bagaimana pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat menanggulangi pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut? Mohon penjelasan. 8. Penanggulangan kebakaran. Menurut data, dari total 267 kelurahan di Jakarta, hanya terdapat 139 pos pemadam kebakaran tingkat kelurahan, serta banyaknya daerah pemukiman padat penduduk rawan kebakaran. Bagaimana APBD tahun anggaran 2022 selama ini menangani hal tersebut, termasuk langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah tersebut, seperti penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR, hidran mandiri, dan bagaimana kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PDAM
dalam penyediaan air penanggulangan kebakaran. Mohon penjelasan. 9. Terkait PSO atau Public Service Obligation. Perlu dilakukan evaluasi sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Mohon penjelasan. Yang terhormat pimpinan rapat, pejabat gubernur, dan hadirin peserta rapat. Demikianlah pemandangan umum ringkas ini disampaikan. Hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan disampaikan pada rapat kerja pembahasan melalui alat kelengkapan daerah bersama eksekutif daerah. Terima kasih atas kesempatannya dalam forum terhormat ini, atas perhatian dan tanggapan Bapak Pejabat Gubernur dan hadirin peserta rapat. Yang terhormat pimpinan rapat, pejabat gubernur, dan hadirin peserta rapat, izinkan kami menyampaikan 1-2 bait pantun sebagai penutup. Burung kutilang di balik kota, berwarna merah, indah merona. Selamat siang warga Jakarta, semoga selalu aman dan sejahtera. Pergi ke Jatinegara beli kue paket hemat, pulangnya beli kopi di Hang Jebat. Semoga polusi udara di Jakarta bisa segera minggat biar warga Jakarta semakin sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 24 Juli 2023, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Gembong Warsono SIP MM ditandatangani, Sekretaris Dwi Rio Sabodo SE MM ditandatangani. Merdeka! Merdeka!